Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati kepada seluruh pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk bertemu kembali meskipun lewat layar kaca untuk mengkaji beberapa ilmu yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Semoga apa yang kita akan bahas nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga dan keturunan kita, bisa membawa kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita masih berada di tema yang sama, yaitu kita akan membahas tentang kandungan yang ada di dalam ayat kursi. Dan ini adalah pertemuan ketiga, dan pertemuan kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada lafadz man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya, kita sudah sampai di situ. Tidak ada yang dapat memberi syafaat atau pertolongan di sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi di sini kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya syafaat itu berasal dari kata syafa', artinya menggenapkan. Ketika hitungan kurang kemudian digenapkan, itu namanya syafa'. Kita analogikan kemarin seperti ketika ibu di rumah membeli 1 kilo beras harganya 10.000. Ibu kemudian hanya membawa uang 9.500, maka kurang 500. Ya. Kemudian ada tetangga ibu menggenapi dengan 500 rupiah sehingga bisa dibelikan 1 kilo beras. Itu namanya syafaat, menggenapkan. Jadi bisa diartikan juga pertolongan. Karena dengan syafaat tadi, dengan 500 rupiah tadi, bisa menolong ibu untuk membawa pulang 1 kilo beras. Nah, di sini Allah juga menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat ataupun memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat tentunya. Illa biiznih. Kecuali dengan seizin Allah. Dokter ketika mengobati kita, maka tidak mungkin dokter itu bisa menolong kita dan menyembuhkan kita kalau Allah tidak mengizinkan. Begitupun juga orang yang akan mencelakai kita, orang yang akan berniat buruk kepada kita. Perilaku buruk orang tersebut tidak akan ngefek kepada kita kalau memang Allah tidak mengizinkan. Ini adalah salah satu kandungan yang ada dalam ayat kursi. Maka orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta,
menguasai langit dan bumi, dan menguasai seluruh apa yang dikehendaki oleh makhluk. Bahkan makhluk tidak bisa memberikan pertolongan atau mencelakai kecuali dengan seizin Allah, maka kita tidak usah takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya dengan seizinnya? Apa maknanya izin? Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Izin itu apa maknanya? Izin itu maknanya bisa kita katakan izin itu adalah persetujuan. Artinya seseorang dapat menolong kita, maka dia tidak dapat menolong kita kecuali Allah menyetujui. Misalnya begini, ada tamu datang ke rumah panjenengan. Ya. Dia niatnya ingin bertamu kan, ingin masuk, ada keperluan. Kemudian panjenengan izinkan untuk masuk. Artinya mengizinkan untuk masuk adalah menyetujui keinginan si tamu untuk masuk ke dalam rumah. Izin tidak masuk kelas. Ya, saya sebagai guru mengizinkan si A untuk tidak masuk kelas. Artinya apa? Memberi persetujuan terhadap keinginan si fulan untuk tidak masuk kelas. Maka bentuk pertolongan apapun dan sekecil apapun tidak akan bisa berlaku kecuali dengan persetujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kemudian lafadz yang selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau menurut gramatikal Arab, menurut grammar dalam bahasa Arab, ma di sini menunjukkan untuk sesuatu yang punya akal dan untuk sesuatu yang tidak punya akal. Artinya apa? Allah mengetahui segala yang ada pada manusia yang punya akal, jin, dan makhluk-makhluk yang lain yang tidak punya akal. Batu, ya, kemudian bumi, planet-planet, dan lain sebagainya. Allah mengetahui semua makhluknya, baik itu yang punya akal ataupun yang tidak punya akal. Mengetahui apa? Baina aidihim wa ma khalfahum. Apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maknanya bagaimana di hadapan dan di belakang? Ini para ulama tafsir memaknai beberapa macam makna. Di belakang dan di depan ada yang memaknai, mentakwil bahwasanya yang di depan mereka ini artinya kehidupan akhirat. Allah mengetahui terhadap nasib kita masing-masing nanti di akhirat. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, maksudnya kehidupan dunia yang sudah kita lewati. Allah mengetahui pada masa lalu dan masa depan. Allah mengetahui masa lalu dunia kita dan nanti nasib kita di akhirat, Allah pun juga mengetahui. Ini makna yang pertama. Yang kedua, makna di hadapan dan di belakang adalah makna yang ada di depan adalah makna zahir, makna yang di belakang maksudnya adalah makna batin. Artinya Allah mengetahui apa yang kita katakan, apa yang kita lontarkan, dan Allah juga maha mengetahui terhadap sesuatu yang kita pendam di dalam hati. Jadi Allah maha tahu, meskipun kita tidak mengungkapkan, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau misalnya kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lunasi hutang-hutang saya ya Allah. Kira-kira seandainya kita enggak mengucapkan itu, apakah Allah enggak tahu kalau kita pengen utangnya lunas? Kita yakin bahwasanya
Allah Maha tahu. Kita nggak berdoa pun Allah tahu terhadap permintaan kita. Kita nggak mengucapkan pun Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan sesuatu yang belum kita batin pun Allah mengetahui apa yang akan kita batin nantinya. Lalu pertanyaannya, apa fungsinya doa kalau gitu? Allah mengetahui. Meskipun doa itu tidak saya ucapkan. Saya nggak berdoa. Allah tahu apa keinginan kita. Saya berdoa, Allah juga tahu terhadap keinginan kita. Tapi kemudian ada pertanyaan yang nyeleneh. Lalu apa fungsi doa kalau begitu? Saya nggak berdoa, Allah juga tahu. Lalu ngapain saya repot-repot untuk berdoa? Maka jawabannya adalah doa itu adalah sebagai saksi. Dan doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berdoa? Satu, karena Allah memerintahkan kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya. Allah Maha tahu apa yang ada dalam batin kita, tetapi kita diperintahkan untuk berdoa. Maka kita berdoa dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berdoa? Karena Allah menyuruh kita berdoa. Nah, yang pertama tadi apa? Sebagai saksi nanti di akhirat. Kalau di batin tok tidak ada bukti. Ya. Kalau saya mencintai seseorang, kalau cuma di batin tok tidak ada bukti. Cinta kan harus dibuktikan. Maka saya harus bilang I love you. Ya kan? Maka perkataan I love you adalah satu bukti bahwasanya saya mempunyai perasaan cinta kepada orang tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala nanti sebagai bukti kita di akhirat terhadap kefakiran kita, terhadap penghambaan kita, ada satu kegiatan yang kita lakukan, yaitu dengan cara berdoa. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjut pembahasan ayat kursi sebentar lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan Qalbun Salim NTV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada segmen kedua dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ayat kursi pada lafadz man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita. Tadi sudah kita bahas, depan belakang itu makna pertama adalah akhirat dan dunia. Kemudian makna yang kedua adalah apa yang kita lontarkan, kita ucapkan, dan apa yang masih di dalam batin dan hati kita. Mengetahui itu kalau orang berpendidikan, orang sekolah itu banyak tahu. Banyak belajar berarti banyak tahu. Kita diharuskan oleh pemerintah untuk mengenyam pendidikan minimal 9 tahun sampai lulus SMA. Tujuannya bukan mencari pekerjaan saja, tapi minimal kita lebih dewasa dengan pengetahuan yang banyak, dengan mengenyam pendidikan 9 tahun itu bisa membuat kita lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih mentalnya lebih tertata. Ya, itu karena kita lebih berpendidikan. Maka pendidikan, banyaknya ilmu itu akan membawa orang yang berilmu tadi lebih bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui. Zat yang Maha mengetahui. Berarti yang Maha bijaksana adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang Maha bijaksana adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah lah yang paling maha mengetahui. Karena pengetahuan itu akan membawa kebijaksanaan. Tentu orang sarjana beda dengan orang yang lulusan SD. Dari segi pemikiran, dari segi kedewasaan berpikir kan berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu tidak bisa dibandingkan pengetahuannya. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita tahu kapasitas kita, keilmuan kita,
Keilmuan kita meskipun sepintar apapun tidak seberapa, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai hamba Allah harus terima, harus ikhlas terhadap segala sesuatu yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita enggak terima. Kenapa kita enggak terima? Karena kita enggak tahu. Maka sikap kita kadang tidak bijaksana karena kita tidak tahu. Yang bijaksana siapa? Yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diperintahkan apa saja, disuruh sholat 5 waktu, disuruh sedekah, disuruh berbaik, berprasangka baik, menjalin hubungan baik dengan semua orang, terutama dengan tetangga, keluarga, orang tua, puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Meskipun itu masuk akal atau enggak masuk akal, kita terima atau kita enggak terima, kita harus tetap menundukkan diri terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu terhadap apa yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kadangkala kita mengira satu hal ini adalah buruk untuk kita, tapi justru hal itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini kalau kita lihat ya'lamu ma baina aydihim. Menurut gramatikal Arab ini ya'lamu ini menggunakan fi'il mudhari'. Nah, kalau anak pondokan pasti paham ini. Atau anak madrasah pasti paham. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu adalah perilaku atau kejadian untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itu namanya fi'il mudhari'. Nah, menariknya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari', ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya apa? Artinya Allah Maha mengetahui bukan hanya hari ini, bukan hanya saat ini, tetapi di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang pun Allah tetap Maha mengetahui. Menarik sekali ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu pun, mereka tidak mengetahui apapun kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah menghendaki. Itu maknanya dari wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita tahu terhadap sesuatu karena Allah menghendaki dan mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan tahu. Dan pengetahuan kita tidak terus menerus. Kadang sekarang tahu, besok enggak tahu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah terus menerus akan selalu mengetahui. Kalau manusia bisa mengetahui. Bisa mengetahui, tetapi apa? Dengan syarat Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, manusia tidak akan mengetahui. Kalau Allah mengizinkan hari ini kita tahu, kita akan tahu. Tetapi pengetahuan kita hari ini mungkin saja hilang besok atau lupa. Kenapa? Berarti Allah tidak mengizinkan. Betapa banyak hari ini kita tahu, besok enggak tahu. Contoh, kunci motor yang sering ya. Bapak-bapak naruh kunci motor. Waktu naruh kunci motor tahu tempatnya di sini. Saya naruh di sini misalnya, di meja. Tapi nanti lupa, nggak tahu, bingung. Wah, kemana kunci motor? Kemana kunci motor? Ya. Tadinya padahal sudah tahu, tapi kemudian tidak tahu. Artinya apa? Artinya pengetahuan kita ini terbatas. Ya. Kita bisa tahu karena Allah mengizinkan kita untuk mengetahui. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita akan lupa, kita tidak akan tahu. Orang pikun, bukannya dulu juga mereka tidak pikun, tahu, ya, bisa tidak pikun. Tetapi ketika tua,
Allah tidak mengizinkan lagi, makanya pikun. Kan begitu. Artinya pengetahuan manusia ini sangat terbatas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian maknanya ketika pengetahuan kita terbatas, ya, Allah yang Maha Tahu, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pengetahuan kita. Maka mulianya seorang itu adalah diantaranya dia selalu mau untuk belajar. Untuk belajar dan belajar lagi. Kenapa? Karena semakin banyak belajar, semakin banyak ilmu, maka dia akan semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan. Makanya perbanyak guru. Ya, jangan cuma berguru pada satu guru saja. Perbanyak guru. Ketika kita banyak pengetahuan, kemudian kita mempunyai beberapa guru, ya, banyak guru, maka pikiran kita akan lebih terbuka. Biasanya kalau orang sumbu pendek, ya, emosi, temperamen, kemudian gampang ngamuan, itu biasanya mereka adalah orang-orang yang kurang berilmu. Atau berilmu hanya pada satu guru saja. Sehingga pemikiran dia saklek. Ya, pemikiran dia tidak luas. Nah, terkungkung oleh pemikiran, makanya dia emosian dan lain sebagainya. Kalau orang alim, pengetahuannya semakin luas, ilmunya semakin banyak, maka semakin bijaksana dan makin bisa mengontrol emosi. Enggak ngamuan, enggak karepe dhewe. Kan begitu. Baik. Kepada selanjutnya Allah berfirman wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Baik. Makna kursi. Apa itu kursi? Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya lau annas samawati sab' wal aradina sab' busitna thumma wusilna ba'duhunna ila ba'din ma kunna fi si'atil kursi illa bimanzilatil halqah fil mafazah. Artinya begini, kita akan bahas dulu seluas apakah kursi. Kursi ini menurut Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Abbas, kursi ini luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan kalau seandainya langit yang lapis 7 itu kemudian ditambah bumi ini, dibandingkan dengan luasnya kursi, maka tidak lebih dari perbandingan cincin atau giwang yang diletakkan di tengah padang pasir. Cincin itu ibarat langit dan bumi, maka padang pasir itu adalah kursi Allah. Luas sekali. Dan kursi Allah itu luasnya kalau dibandingkan dengan arsy itu seperti giwang tadi, dengan padang pasir. Jadi sangat luas sekali ya. Arsy Allah itu sangat luas. Ya, arsy Allah kalau dibandingkan dengan kursi itu berbandingan seperti luasnya padang pasir dengan giwang atau cincin. Kemudian kursi dibandingkan langit dan bumi itu seperti kursi itu ibarat padang pasir dan langit dan bumi itu ibarat cincin. Maka luas sekali. Kemudian apa makna kursi? Apa sih kursi? Kursi itu kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengartikan tempat duduk, ya. Tetapi apakah kursi Allah ini berarti tempat duduknya Allah? Berarti Allah duduk, ya. Berarti Allah duduk dong. Duduk di mana? Di kursi dong. Apakah memang maknanya seperti itu? Kita akan bahas lebih detail setelah yang lewat berikut ini. Baik pemirsa, Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi, masih tetap dengan tema dan pembahasan yang sama, yaitu ayat kursi. Kita sampai pembahasan tadi sebelum iklan, makna kursi. Kursi kalau kita biasa pahami ya tempat duduk, ini kursi, ini tempat duduk. Ya. Kalau kursiyuhu, kursinya Allah berarti tempat duduknya Allah dong.
Nah, ini apakah makna itu benar atau tidak? Nah, kursi itu makna pertama, itu adalah tafwid. Apa metodologi tafwid ini? Tafwid ini maknanya menyerahkan makna kursi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyerah sudah, angkat tangan, kita nggak tahu makna kursi yang sebenarnya dan kita nggak mau sok tahu terhadap makna kursi. Daripada kita salah dalam memahami, daripada kita salah dalam menafsirkan ayat, maka kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat berbahaya sekali. Kalau seandainya kita memaknai kursi ini tempat duduk, terus kita anggap kursiyuhu ini adalah kursinya Allah, loh berarti Allah duduk. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah ini berbahaya sekali. Dan ini tidak boleh. Ini namanya tajsim. Menyamakan Allah dengan jisim. Menyamakan, menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Makhluk duduk, Allah duduk. Duduknya makhluk begini, terus kemudian Allah begini, begitu. Tidak boleh. Ya, makanya ada manhaj namanya tafwid. Nah, kata-kata yang begini ini, yang tidak bisa difahami secara letterlek, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kursinya Allah, apa maknanya? Ya kursinya Allah sudah. Ya, kita tidak mau memahami yang macam-macam. Ini satu, tafwid. Yang kedua, takwil. Takwil itu mentakwil atau mengarahkan makna kursi kepada makna sesuatu yang lain yang itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaknai Allah duduk kan enggak layak, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka harus kursi itu dimaknai dengan makna yang lain. Apa makna yang lain? Contohnya, kursi ini adalah sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, kursi maknanya adalah ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Yang kedua, bisa ditakwilkan kursi maknanya keagungan Allah. Maka keagungan Allah itu meliputi 7 lapis langit dan bumi. Nah, ini namanya takwil. Jadi ada dua, ada tafwid, ada takwil. Nah, tafwid itu menyerahkan semuanya urusan, maknanya kita serahkan kepada Allah karena kita enggak mau salah faham atau sok faham, kita enggak mau, maka kita serahkan sama Allah. Kalau takwil itu dimaknai, dibelokkan, maknanya dibelokkan kepada makna yang lain yang itu sekiranya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kursi ini kalau kita maknai tempat duduk ini enggak pas. Kenapa enggak pas? Karena tadi seperti kita katakan, kita cenderung nanti menyamakan Allah dengan makhluk, begitu. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam potongan ayat selanjutnya, wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak merasa berat untuk menjaga keduanya. Menjaga keduanya ini apa? Ya langit dan bumi. Allah mengendalikan, Allah berkuasa dan mengendalikan, nyetir apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya dalam kendali Allah. Dan kendali Allah itu setiap waktu dalam kendali Allah. Dan Allah dalam mengendalikan itu semuanya tidak merasa berat, tidak merasa capek, tidak pula merasa lemah. Kalau kita misalnya nyetir mobil, itu paling 5 jam, 7 jam, kita harus istirahat. Kenapa? Karena capek. Karena capek. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari zaman dulu sampai hari ini sampai nanti ini mengendalikan dalam tanda kutip nyopir alam semesta. Allah menyatakan tidak kenal lelah dan tidak kenal capek. Allah tidak merasa berat dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Kalau Allah mampu nyetir alam semesta, mampu mengendalikan seluruh alam semesta ini, kalau cuma membuat kita jadi orang kaya ya bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Membuat cita-cita terkabul, pengen naik jabatan, pengen hidup enak, pengen terkenal,
Ya kalau Allah mengizinkan, Allah menghendaki, bukan sesuatu yang sulit. Kita pengen kaya, kok nggak kaya-kaya sampai sekarang? Ya berarti Allah belum menghendaki sekarang. Nanti kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takdirnya kaya, ya kaya. Kalau sudah takdirnya naik pangkat, ya naik pangkat. Kan begitu. Kemarin ada fenomena yang sempat mencengangkan kan juga begitu. Ada di internet itu rame tentang seorang anak yang foto selfie kemudian dijual di internet. Ya, itu Ghazali Everyday. Dengan memoto dirinya sendiri, foto dirinya dijual di internet. Itu laku sampai miliaran dia. Punya uang sampai miliaran. Dan itu laku dalam waktu cuma 3 hari. Yang punya foto, yang jualan itu pun nggak menyangka kalau ada yang beli. Ya, nggak menyangka. Ada yang beli itu nggak menyangka. Apalagi sampai laku miliaran rupiah. Nah, ini bagaimana? Ya kalau Allah sudah menghendaki mau apa? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Kalau Anda yang masih belum punya keturunan, ya berarti Allah masih belum menghendaki. Kalau Allah menghendaki, apapun keadaannya, apapun kendalanya, ya pasti akan berlaku. Pasti akan punya keturunan. Ya. Allah jangankan panjenengan yang sekarang mungkin dicoba oleh Allah dengan keturunan yang belum dihadirkan, jangan khawatir. Nah, panjenengan punya pasangan, mudah bagi Allah. Allah menghadirkan seorang manusia dari seorang ibu tanpa bapak saja bisa, Nabi Isa. Menghadirkan seorang manusia dari seorang bapak tanpa ibu, Allah bisa. Siapa? Siti Hawa. Ya. Ada dari sulbi Adam tanpa ibu. Bahkan Allah mampu menghadirkan sosok manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Apalagi panjenengan yang hari ini punya pasangan. Ya, punya pasangan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah saja. Semoga Allah cepat mengabulkan dan menghendaki permintaan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian dalam hal ini berarti tidak ada yang urusan itu besar di mata Allah, tidak ada. Segala urusan itu kecil. Kun fayakun. Kita menganggap urusan ini besar. Tetapi di mata Allah sesungguhnya tidak ada yang besar. Kita anggap musuh kita besar. Kita tidak mungkin untuk melawan musuh kita. Mustahil. Misalnya begitu. Tapi menurut Allah, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada sesuatu yang besar. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Semuanya adalah remeh-temeh. Seperti kita semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan lebih mudah dari itu. Kalau Allah menghendaki semuanya tidak ada yang sulit. Maka Allah menutup ayat kursi ini dengan lafaz wa huwal aliyul azim. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Dan dialah Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Lalu bagaimana maksudnya maha tinggi ini bagaimana? Apakah Allah itu posturnya tinggi? Posturnya tinggi, manusia misalnya ada manusia ada posturnya pendek, ada tinggi. Kemudian kita anggap Allah itu tinggi posturnya. Ini sekali lagi ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau manusia ada pendek, ada tinggi, kemudian kita katakan Allah itu maha tinggi, berarti Allah tinggi, posturnya tinggi. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Lalu apa dong maknanya tinggi di sini? Ya. Maknanya tinggi di sini para ulama tafsir mengatakan ini wa angkaru makna al-ali al-makan. Maksudnya kita nisbatkan tinggi itu butuh tempat itu tinggi, maka tidak boleh. Maka tinggi apa? Ya kita belokkan ke makna yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggi ilmunya, tinggi kekuasaannya, sehingga tidak ada seorang pun dan satu makhluk pun yang menyamai ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim begitu juga
maknanya al-azim apa? Maha agung, maha besar. Kita tidak boleh menyatakan Allah itu besar berarti. Tidak boleh. Besar tempat, ya, besar kita artikan butuh tempat itu. Ruangan ini besar, gelas ini besar, terus kursi ini besar, kursi ini kecil. Nah, kecil dan besar di dalam dunia ini yang butuh tempat ini, butuh ruangan, itu tidak boleh kita samakan dengan Allah berarti besar. Bentuknya Allah itu tinggi kemudian besar. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian maknanya Allah Maha Besar gimana? Maknahu al-mu'azzam, yang diagungkan. Artinya Maha Agung adalah yang diagungkan. Alladzi yu'azzimuhu khalquhu. Karena semua makhluknya, semua hambanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diagung-agungkan oleh makhluk. Tidak ada yang diagung-agungkan di dunia, di semesta ini melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat kursi, dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas lafadz per lafadz, kata per kata dari ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255 ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah break, setelah iklan berikut kita akan membahas pada segmen terakhir nanti tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ayat kursi ini. Baik, kita akan jumpa lagi setelah pariwara berikut. Baik pemirsa Kolbun Salim Nasional Televisi dimanapun Anda berada, kita sampai pada segmen terakhir, dan pada segmen terakhir ini kita akan coba membaca beberapa hadis tentang keutamaan apa saja sih di dalam ayat kursi ini atau surat Al-Baqarah ayat 255 ini. Ayat kursi ini seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dinamakan ayat kursi karena di dalamnya ada lafadz kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Karena ada lafadz kursi maka dinamakan ayat kursi. Ayat kursi mempunyai banyak keutamaan, disebutkan dalam berbagai hadis tentang keutamaan ayat kursi. Coba kita akan kutip dan sampaikan beberapa saja ya. Di antaranya adalah ayat kursi ini keutamanya adalah ayat yang paling agung. Sahabat Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Kira-kira ayat apa di dalam Al-Qur'an ini yang paling agung? Ubay menjawab, "Allah wa rasulu a'lam." Ya Allah beserta Rasulnya yang lebih tahu. Saya tidak berani lancang untuk menjawab. Ya, karena yang pantas untuk bertanya itu bukan Rasul, seharusnya saya. Sahabat yang pantas untuk bertanya. Maka Rasul kok bertanya, ini tidak pantas sahabat jawab, termasuk di dalam adab. Ya. Kemudian Rasul SAW bertanya yang kedua kali, ketiga kali, ya, mengulangi pertanyaan yang sama, "Wahai Ubay, kira-kira apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran?" Maka setelah ditanya beberapa kali, memberanikan menjawablah ini yang namanya Ubay. Apa kata Ubay? Tsumma qala Ubay ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Liyahnikal ilmu abal mungdir." Ya, semoga ilmumu yang dengan ilmu itu kamu bisa tahu bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, akan dapat membahagiakanmu nanti kelak di kehidupanmu. Wahai abal mungdir. Abal Mundir ini adalah julukan dari Ubay bin Ka'ab. Baik, keutamaan yang kedua. Diceritakan anak Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Diceritakan oleh anaknya Ubay. Ya, anaknya Ubay bin Ka'ab. Namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Apa kata Abdullah? Anna abahu akhbarahu. Sungguhnya ayahnya mengabari kepadanya. Annahu kana lahu jurnun fihi tamrun. Ubay bin Ka'ab ini punya kantong yang isinya kurma. Yang isinya kurma. Kantong besar isinya kurma.
Qala fakana abi yata'ahaduhu. Kemudian Ubay ini menjaganya, menjaga kurma yang ada di kantong tadi. Fawajadahu yangkus. Pada satu masa, pada satu hari ini dilihat kok kurma yang di dalam kantong tadi kok berkurang. Ada apa ini? Siapa yang mengambil gitu. Maka penasaranlah si Ubay. Dijaga itu, faharosahu. Kemudian dijaga oleh Ubay kantong kurma ini. Dzata lailatin, pada satu malam. Pada satu malam dijogo ini. Sopo iki yang berani-berani ngambil kurma saya? Karena ditelisik lebih lanjut nggak ada yang ngaku. Nah, kemudian dijaga malam-malam supaya Ubay ini mau tahu siapa yang mencuri kurma. Fa idza huwa bidabatin syabihul gulamil muhtalam. Tiba-tiba ternyata datang seorang anak laki-laki remaja. Laki-laki remaja ini tapi aneh gitu, perilakunya aneh. Qala kemudian bertanya si Ubay kepada si anak remaja ini. Fasallamtu alaihi, kemudian mengucap salam. Assalamualaikum. Faradda salam. Anak remaja itu kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ubay bertanya, Ma anta? Siapa kamu? Jinniyun am insiyun? Penampilan aneh. Kamu ini manusia atau jin? Ini katanya Ubay. Kamu ini siapa? Menungso apa jin? Katanya Ubay, katanya anak muda tadi, jinniyun. Saya ini jin, katanya. Katanya jin. Qultu nawilni yadak. Sama Ubay kemudian diperintah, coba mana lihat tangan kamu. Wes, ini berani sekali ya pemirsa ya. Ini siapa kamu? Jin apa manusia? Saya jin. Sama Ubay malah lihat tangan kamu. Nah, kalau kita bagaimana? Ketemu jin, kita tanya, kamu manusia apa jin? Jin. Berani kita begitu. Mungkin kita sudah lari duluan. Ya. Kalau Ubay berani, ya. Mana tangan kamu? Kemudian dijulurkanlah tangan jin tersebut. Fana walani faidan yadu kalbin wa sya'ru kalbin. Ternyata ada keanehan. Apa? Tangan jin tadi ketika dilihat Ubay, ini tangannya persis dengan tangannya anjing. Dan berbulu seperti tangannya anjing yang berbulu. Oh kayak gini ya ternyata tangannya jin. Maka fakultu maka Ubay bertanya, hakadha khalqul jin? Oh begini ta tangannya jin ini kayak gini ta. Kayak gitu ya. Ini seperti tidak ada ketakutan ya. Kalau kita mungkin takut ini sudah kalau lihat seperti itu. Oh koyok ngene ta tangannya jin itu. Maka apa jawabnya jin? Laqad alim tal jin ma fihim asyaddu minni. Ya Ubay kamu jangan kakean gaya. Kamu ini sebenarnya tahu. Nah, yang lebih serem dari saya itu ada dan banyak itu, enggak usah ngomong. Nah, kemudian apa katanya Ubay? Fama hamalaka ala ma sona'ta. Kamu mau apa ke sini? Nah, kata si pemuda tadi, saya mau minta kurma karena kamu ini terkenal dengan orang yang rajin sedekah. Maka saya juga pengen kamu sedekah kurma, tapi dia mencuri. Kemudian sama Ubay mau ditangkap ini mau dilaporkan sama Rasul. Kamu mencuri tapi tidak benar ini. Kamu tak bawa sama menghadap Rasul nanti kamu. Tak laporkan sama Rasulullah. Nah jin ini takut. Akhirnya apa? Jin ini bernegosiasi sama Ubay. Ubay, saya jangan dibawa ke Rasulullah. Saya jangan dilaporkan. Apa gantinya? Sebagai imbalannya kamu saya kasih wiridan yang kalau kamu baca itu jin nggak akan ganggu kamu. Ya. Apa? Ayat kursi. Ya, jadi yang ngajarkan kepada Ubay siapa? Ini jin. Bahasanya ayat kursi adalah ayat pengusir jin. Kemudian ada riwayat lagi tentang keutamaan ayat kursi. Ayat kursi adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Dari hadis Anas bin Malik, Rasul bertanya kepada seorang pemuda, apakah kamu sudah menikah mas? Belum ya Rasulullah, saya belum menikah, belum mampu, belum punya uang dan lain sebagainya lah. Sama Rasulullah kemudian ditanya, kamu apa enggak hafal? Qul ya ayyuhal kafirun hafal enggak?
Loh, itu loh sepertiga Al-Quran. Kamu hafal kulhu enggak? Itu loh sepertiga Al-Quran. Kamu hafal ayat kursi tidak? Loh, itu loh sepertiga Al-Quran. Artinya ayat kursi itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Baik. Dari sini juga bisa diambil pelajaran bahwasanya menikah itu maharnya bukan hanya seperangkat alat sholat ya. Bisa berupa hafalan Quran. Jadi kabar gembira kepada para jomblo laki-laki, ternyata Anda tidak harus repot-repot membeli seperangkat alat sholat, gelang emas, perhiasan emas, uang jutaan untuk nikah, sekedar mahar. Apa? Cukup ayat kursi, hafalan ayat kursi. Boleh? Boleh. Alhamdulillah, selamat. Ya, tetapi masalahnya ceweknya mau enggak gitu. Kalau ceweknya enggak mau ya enggak boleh sampai memaksa. Wah, ini Ustadz mengatakan boleh. Ya boleh, tapi saya enggak mau, kata ceweknya. Bagaimana? Ya turuti, karena mahar itu apa kata pihak wanita gitu. Baik, yang selanjutnya ayat kursi diriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayatal kursi lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi rutin setelah selesai sholat, habis sholat baca ayat kursi secara rutin, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali dia harus mati dulu. Ya. Jadi sudah dijamin surga sudah. Kenapa kok enggak langsung masuk surga? Karena belum mati. Nah, kalau sudah mati langsung masuk surga dia. Gara-gara apa? Rutin baca ayat kursi selesai sholat. Oke, langsung cepet-cepetan saja ya kita ya. Kemudian ada faedah lain terhadap ayat kursi ini. Ada riwayat siapa yang membaca istighfar 3 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar dengan ayat kursi, maka dihapus dosanya meski sebanyak buih yang ada di dalam lautan. Ada juga riwayat menyatakan siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi dan membaca istighfar 3 kali sebelum tidur, Allah akan mengampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak dedaunan yang ada di bumi ini. Kemudian ada riwayat yang lain, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, rutin selesai sholat baca ayat kursi, maka dijaga oleh Allah sampai sholat berikutnya. Habis asar baca ayat kursi, Allah jaga sampai maghrib. Habis maghrib baca ayat kursi, Allah jaga sampai isya. Habis isya baca ayat kursi, Allah jaga sampai subuh, dan begitu seterusnya. Baca ayat kursi setiap selesai sholat, Allah sendiri yang akan mencabut nyawanya. Ini ada sebuah hadis bunyinya begitu, siapa yang rutin baca ayat kursi selesai sholat, maka yang nyabut nyawanya tidak diwakilkan kepada Israel, tetapi Allah sendiri yang akan mencabut nyawanya. Wallahu a'lam. Kemudian ayat kursi menjaga pagi dan petang. Ya. Ketika kita baca ayat kursi pagi hari dan petang hari, maka Allah akan menjaga kita 24 jam. Riwayat yang lain juga menyatakan siapa yang baca ayat kursi setiap sebelum tidur, Allah akan menjaganya sampai pagi hari. Inilah keagungan ayat kursi dan keutamaannya. Semoga dengan kita memahami kandungan ayat kursi ini lebih bisa memantapkan hati kita. Jadi ada bobotnya gitu loh. Kita membaca ayat kursi bukan hanya sekedar seret, baca saja Allahu la ilaha illa huwal qayyum, tapi enggak ada di hati, enggak ada nyantolnya. Jadi kalau kita tahu maknanya, faham terhadap kandungannya, maka membaca ayat kursi itu lebih khusyuk dan lebih mantap. Nah, kalau mantap ini untuk mengusir jin ini lebih ampuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Qalbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita iman, Islam, waktu luang untuk mengaji, dan semoga dengan kita dipertemukan di layar kaca di dunia ini akan menjadi penyebab kita nanti akan benar-benar bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.